Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 18 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena Engkau ya Bapa memberikan buah pekerjaan kami kepada kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul renungan pagi hari ini, Tuhan memberikan buah pekerjaan kita kepada kita. Dengan ayat inti diambil dari Ulangan 30 ayat yang ke-9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ia yang memberikan makan orang banyak dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan kecil, sekarang ini sanggup untuk memberi hasil kepada usaha kita. Ia yang berkata kepada para nelayan di Galilea itu, "Campakkanlah jalamu." Dan setelah mereka menuruti perintah itu, jalannya diisi sampai koyak. Ingin agar umatnya dalam hal ini melihat satu bukti akan apa yang Ia akan lakukan bagi mereka sekarang ini. Allah yang memberikan kepada bangsa Israel mana dari surga, sewaktu di padang belantara, masih hidup dan masih memerintah. Ia akan memimpin umatnya dan memberi keterampilan serta pengertian dalam pekerjaan di mana mereka telah dipanggil untuk lakukan. Ia akan memberikan hikmat kepada mereka yang berusaha melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh dan bijaksana. Ia yang memiliki bumi ini kaya dengan sumber, dan akan memberkati setiap orang yang berusaha memberkati orang lain. Kita perlu memandang ke surga dalam iman. Kita tidak boleh kecewa karena kegagalan yang nyata, dan juga tidak boleh berputus asa karena penundaan. Kita harus bekerja dengan bergembira, penuh pengharapan, dengan rasa syukur. Percaya bahwa dalam perut bumi tersimpan harta yang limpah bagi pekerja yang setia untuk menggali harta yang lebih mahal dari emas atau perak. Gunung-gunung dan bukit-bukit berubah. Bumi ini berkerut menua seperti sehelai kain. Tetapi berkat Allah yang digelar bagi umatnya di atas meja padang belantara itu tidak pernah akan berhenti. Diambil dari Hidup yang Terbaik, halaman 178 dan 179. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Ulangan 30 ayat 9 yang berbunyi, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat ini tidak diakhiri dengan titik, tetapi tanda hubung ganda, dan bahkan dalam bahasa Inggris versi King James diakhiri dengan titik 2, yang artinya kalimat berikutnya masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Karenanya, mari kita baca ayat 10. Ulangan 30 ayat 10 berkata, Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini,
dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sekarang menjadi jelas bahwa Tuhan dalam huruf besar yang adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa, akan melimpahi umatnya dengan berkat dari hasil pekerjaan mereka bila umat-umatnya menurut kepada Allah Bapa yang adalah Allah kita, serta bertobat, berbalik dengan segenap hati dan jiwa kepada Bapa. Jadi, untuk menerima buah pekerjaan kita ada syaratnya, yaitu menurut kepada perintah dan ketetapan Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 126 tahun 1901 paragraf 11 yang berbunyi, bukan upaya untuk menghormati diri sendiri yang akan memuliakan Allah. Kekayaan, pembelajaran, peninggian diri tidak akan menyelamatkan satu jiwa pun. Pikiran yang rela dan hati yang disucikan memberi kita buah berharga dari kerja kita. Dengan demikian, kita dapat mencapai hal-hal besar bagi Allah. Hati dan pikiran itu berhubungan. Bahkan hati dan pikiran itu adalah satu. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 141, paragraf 3. Pandang Kristus. Memandang Dia membawa hati dan pikiran dan karakter ke dalam keselarasan dengan kehendak Allah. Saat kita memandang kepada Yesus, hati dan pikiran kita menjadi selaras dengan kehendak Allah, sebab memang hati dan pikiran adalah satu. Kemudian dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, The Review and Herald, Januari tanggal 6 tahun 1910, paragraf 19, berkata, kenakan jubah kebenaran Kristus dan biarkan terang sorga masuk ke dalam hati dan pikiran. Jelas bahwa hati dan pikiran itu adalah berhubungan dan adalah satu. Jadi, hati dan pikiran kita harus dikuduskan dan berserah kepada Tuhan, maka buah pekerjaan kita diberikan kepada kita. Contohnya ada dalam renungan hari ini. Kita baca dalam Agama yang Bersinar halaman 87 paragraf 1. Ia yang memberi makan orang banyak dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan kecil, sekarang ini sanggup untuk memberi hasil pada usaha kita. Ia yang berkata kepada para nelayan di Galilea itu, campakkanlah jalamu, dan setelah mereka menuruti perintah itu, jalannya diisi sampai koyak. Ingin agar umatnya dalam hal ini melihat satu bukti akan apa yang ia akan lakukan bagi mereka sekarang ini. Para murid menurut kepada perintah Yesus dan menerima buah pekerjaan mereka. Penurutan kita kepada Tuhan itulah yang memberikan buah kepada pekerjaan kita, sebagaimana Ulangan 30 ayat 9 dan 10 tadi nyatakan. Dan Allah yang sama yang memberikan mana kepada orang Israel masih hidup dan masih memerintah, serta siap memberikan buah dari pekerjaan kita, asal kita menurut kepadanya. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa tentunya. Bagaimana caranya untuk menurut kepada Allah Bapa? Dengan menerima anaknya tinggal dalam kita dan kita di dalam anak Allah. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan hanya Yesus yang hidup menurut kepada kehendak dan perintah Bapanya dengan sempurna. Dan buah terutama dari penurutan kepada Allah Bapa adalah keselamatan. Karenanya, Kristus berkata dalam manuskrip 26 tahun 1898 paragraf 5 yang berbunyi, kata Kristus, penurutan kepada Bapa-Ku yang di sorga, inilah ikatan persatuan antara aku dan semua yang akan menjadi anggota keluarga sorgawi. Bila kita bersatu dengan Kristus, itulah wujud persatuan kita dengan Bapa. Dan bila kita bersatu dengan Bapa dan anaknya, itulah keselamatan. Kita menjadi anggota keluarga sorga. Bukankah itu buah termulia dari pekerjaan kita? Karenanya turutlah akan perintah dan kehendak Bapa di dalam anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya.
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa memberikan buah pekerjaan kepada kami, asal kami menurut kepada perintah dan kehendak-Mu, berserah penuh dan bertobat kepada-Mu ya Bapa. Dan itu artinya memberikan pikiran dan hati kami kepada-Mu dan dikuduskan. Dan dengan demikian Engkau dapat tinggal dalam hati kami oleh kehadiran anak-Mu, dan oleh kehadiran anak-Mu lah dalam hidup ini kami boleh menerima buah-buah pekerjaan kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami. Dan bila mana kami tinggal dalam Kristus, kami dapat berbuat dan berbuah. Di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.